Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadratil muhtaramin, para asatidz wal asatizah, para pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Komplek Pemda Talang Kelapa, wabil khusus yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Jami' Al-Muhajirin Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rohamsi MSI, yang saya hormati dan saya muliakan juga seluruh jajaran pengurus-pengurus yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semua namanya, namun tentunya tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ustadz Haji Muhammad Rifai SAG, Bapak Haji Sarjono dan bapak-bapak haji yang lainnya, yang mudah-mudahan saya doakan antum semua senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan anak-anak antum semua Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ayah bunda, seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kita masih tetap melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke Masjid Al-Muhajirin ini untuk sama-sama salat subuh berjamaah, walaupun di luar cuaca tidak bersahabat dengan kita, walaupun di luar cuaca masih gerimis mengundang, tapi tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid yang mulia ini untuk sama-sama salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama, dan mudah-mudahan nanti kita tutup dengan salat isyraq. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita ini dihitung sebagai pahala haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat teriringkan salam tak lupa kita curahkan keharibaan baginda Rasul suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau dan semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah makalah atau al-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Nafaisul Uluwiyah fil Masailis Sufiyah yang disusun oleh Fadilatul Kiram. Terima kasih. Yang disusun oleh Fadilatul Kiram Al-Habib Sayyid Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Di dalam kitab itu beliau mengatakan, wa man la yustajabu lahu limawani'a wa awaridha qad ta'arrada lahu famin zalik. Orang-orang yang tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya terindikasi akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berdoa siang, sore, malam, pagi, ba'da salat, bahkan orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah sekalipun, ketika memakai kain ihramnya, ketika sedang dia tawaf, sedang dia sa'i, sedang dia tahallul, sedang dia wukuf di Arafah sekalipun, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad ta'arrada lahu famin dzalik. Karena ada 5 sebab yang menyertainya. Ini yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini. Jadi di dalam kitab ini disebutkan ada 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 perkara itu, Ustaz? Yang pertama, kata Sayyid Alawi Al-Haddad dalam kitabnya ini, yaitu aklul haram wa lubsuhu haram. Makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan juga memakai pakaian yang haram. Bapak, ibu, ayah, bunda, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tubuh kita ini dibangun dengan makanan-makanan yang kita makan, dengan minuman-minuman yang kita konsumsi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau makanan kita haram, kalau minuman yang kita konsumsi haram, maka itu akan menjadi darah daging kita yang dengan begitu menggerakkan anggota badan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima doa seorang hamba yang makanannya, yang minumannya dari hal-hal yang haram, dan bajunya, pakaiannya dari hal-hal yang haram. Itu pun tidak akan diterima salatnya, tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis, di mana ada seorang laki-laki dari Arab. Kemudian laki-laki ini berpakaian compang-camping, kemudian rambutnya kusut berdebu, badannya dekil dan kumal. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kata dia, di tengah padang pasir yang luas kala itu. Apa kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Rasulullah mengatakan, wa akluhu haram, wa mashrubuhu haram, wa thawbuhu haram, wa man la yustajabu lahu du'aahu, kata Rasulullah. Makanannya dari yang haram, kemudian minumannya dari yang haram, kemudian dia memakai pakaian dari yang haram, maka tidak akan mungkin
Allah mengijabah doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita dulu, kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek kita dulu ya. Ini sangat menjaga sekali yang namanya makanan haram. Masuk ke dalam tubuhnya, masuk dalam perutnya, melewati kerongkongannya. Makanan yang haram itu bisa berupa zatnya yang haram. Kalau ini halal, Bapak Ibu sekalian. Halal ada apa ini? Ya. Ada pisang goreng, Bapak Ibu sekalian ya. Ada kue bugis ya. Dan lain sebagainya. Ada 3 macam. Ini halal, Bapak Ibu sekalian. Dimakan pun halal. Karena sudah diberikan oleh pihak takmir masjid. Tapi makanan ini bisa menjadi haram apabila kita mengambilnya tanpa izin. Sudah dapat sikok-sikok Bapak Ibu sekalian, kemudian ada di sini. Ada lebihnya, sekresek, sekantong asoy. Pecahnya lemak ini. Sak dibawa balik. Bapak Ibu sekalian. Kita ambil ini. Yang di kantong asoy ini tanpa izin takmir masjid, tanpa izin pengurus masjid, ini bisa jadi haram makanan yang halal ini. Kenapa? Karena kita mengambilnya tanpa izin daripada pengurus, tanpa izin daripada yang punya ini makanan. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram itu ada 2. Yang pertama karena zatnya, yang kedua karena cara mendapatkannya ini barang. Ada sebuah cerita Bapak Ibu sekalian yang membuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berderai air matanya, Bapak Ibu sekalian. Cerita bagaimana itu Ustaz? Ini cerita sahih. Cerita tentang sahabat yang mulia Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam riwayat ini, Abu Dujanah ini Bapak Ibu sekalian seorang sahabat yang pemberani. Setiap kali perang beliau ini pemberani, maju di medan perang. Senantiasa mengikuti membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, Abu Dujanah ini setiap kali salat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, habis salat kalau kita zikir dulu, Rasul zikir dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Abu Dujanah setelah selesai salat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Allahumma lantas jalan. Bapak Ibu sekalian, tidak lagi Allahumma antas salam, dia lantas jalan keluar dari Masjid Nabawi kala itu. Sekali, 2 kali Rasulullah itu perhatikan ini sahabat-sahabat. 3 kali perhatikan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Dujanah, Abu Dujanah, kau ini seperti orang yang tidak butuh dengan Allah, tidak butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau habis salat kok langsung pulang? Kok tidak minta dulu sama Allah? Kok tidak zikir dulu kepada Allah? Kok tidak doa dulu kepada Allah? Ya Rasulullah, jawab Abu Dujanah, saya ini orang yang miskin ya Rasulullah. Saya ini orang yang papa, orang yang fakir ya Rasulullah. Saya mempunyai anak banyak di rumah ya Rasulullah. Anak saya masih kecil-kecil ya Rasul. Kemudian saya punya tetangga seorang munafikin ya Rasulullah. Orang Islam tapi munafik. Dia punya 1 buah pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumahnya. Dan pohon kurma ini menjulang tinggi, kemudian buahnya mengarah kepada pekarangan saya, halaman rumah saya. Itu buah kurma yang matang-matang. Kalau angin bertiup kencang, maka dia akan berguguran dan buahnya masuk ke pekarangan rumah saya ya Rasulullah. Kemudian anak-anak saya itu biasanya lapar. Mereka itu akan makan apa saja setelah mereka bangun tidur ya Rasulullah. Jadi saya cepat-cepat balik model macam ini bukan apa ya Rasulullah. Takutnya kaget keduluan anak-anak aku bangun, kemudian mereka makan buah kurma yang bukan hak mereka itu ya Rasulullah.
Jadi buah kurma ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia jatuh di pekarangan Abu Dujana, buah kurma tetangganya yang munafik ini, kemudian dikumpulkan sama Abu Dujana. Dikumpulkan, bersih, tak gatik lagi, sisa-sisanya sama sekali, diinjokkan lagi sama yang punya kurma. Ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kalau kita kan beda. Kalau ada pohon mangga, kemudian buahnya nyampir ke pekarangan kita, atau buahnya kemudian gelayut di pekarangan kita, tombek dulu Bapak Ibu sekalian. Biasa, apalagi buahnya matang-matang. Ada rambutan misalnya, ada jambu banyu dan lain sebagainya. Ini bukan hak kita. Karena dia tumbuh di pekarangan rumah dulur kita, atau saudara kita, atau tetangga kita, Bapak Ibu. Bukan hak kita ini. Kalau bukan hak kita, kalau kita makan haram adanya ini Bapak Ibu sekalian. Ini Abu Dujanah mengajarkan kita. Ya Rasulullah, suatu ketika ya Rasulullah, katanya, saya kemudian telat balik. Anak saya ini sudah bangun, kemudian dia makan daripada buah kurma ini ya Rasulullah. Kemudian sudah masuk dalam mulutnya, dia kunyah ini buah kurma. Kemudian saya korek mulutnya ya Rasulullah. Saya korek mulutnya untuk mengeluarkan ini buah kurma yang bukan hak dia. Kalau sampai buah kurma ini masuk dalam perutnya, kata Abu Dujana, saya korek perutnya. Walaupun dia harus mati. Saya tidak mengizinkan anak saya tidak rela, saya tidak ridha kalau sampai ada makanan haram yang masuk dalam perutnya. Walaupun harus saya korek perutnya. Subhanallah. Mendengar cerita ini Rasulullah nangis, berderai air mata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui ini orang munafik yang punya buah kurma ini, yang punya pohon kurma. Kemudian dia ngomong sama munafik ini, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "apakah engkau mau kalau ini pohon kurmamu aku ganti dengan 5 pohon kurma yang ada di surga?" kata Rasulullah. Yang mana buahnya berupa jamrud, kemudian permata-permata di sana ada, dan lain sebagainya, kata Rasulullah. Apa jawab ini orang munafik? Ya Muhammad, kata dia, saya tidak menjual pohon kurma saya dengan harga yang ditangguhkan, kata dia. Saya ingin uangnya cash, saya ingin pembelian ini cash, kata dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah nego, tak sampai juga. Sampai kemudian singkat cerita Abu Bakar lewat di situ. Abu Bakar mendengar hal ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada munafikin ini, "Wahai sahabat kami," kata Abu Bakar, "maukah engkau menukar ini pohon kurmamu dengan 10 pohon kurma saya dengan varietas yang lebih unggul?" Oh, tanpa babi bu lagi, tanpa banyak cincong lagi, ini kemudian si munafik mengatakan, "Deal, jadi," kata dia. "Saya terima pembelianmu." Kemudian 1 pohon kurma milik munafikin ini dibayar dengan 10 kurma yang lebih bagus varietasnya yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ini si munafik ngomong sama istrinya, Mama, dia bilang, kalau bahasa kita zaman mak ini lagi, ini kan wong bodoh, kata dia. Ini kan pohon kurma masih di depan pekarangan kita. Iya nak? Ini tidak akan saya mungkin berikan buahnya kepada tetangga kita itu. Saya akan makan sendiri ini buah kurma. Saya akan jual ini buah kurma ini. Karena dia masih tumbuh di atas pekarangan kita, kata dia. Kemudian malam hari dia tidur, kemudian terbangun di pagi hari, pohon kurmanya sudah tidak ada di tempatnya. Berpindah tempat ke pekarangan orang miskin ini tadi, sahabat yang miskin. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pohon kurma bisa berpindah dari pekarangan rumah munafik ini kemudian ke pekarangan daripada orang yang miskin ini. Subhanallah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana luar biasanya menjaga makanan yang masuk dalam mulutnya, menjaga makanan yang masuk dalam perutnya, menjaga makanan yang dia berikan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kemudian makanan yang haram ini kemudian masuk dalam perutnya dan membakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Hati-hati bapak ibu dengan makanan yang haram ini. Rasulullah bersabda, satu lagi bapak ibu sekalian, perhatikan ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata Rasulullah. Akad gadai itu boleh bapak ibu sekalian. Kita kemudian akad gadai, melakukan akad gadai itu boleh. Sesuatu yang halal dalam Islam. Tapi kalau gadai itu kemudian ada jaminannya, kemudian jaminan itu kemudian kita manfaatkan, maka ini riba. Dan riba itu haram, kata Rasulullah. Contoh kecil bagaimana Ustaz? Kita dipinjemi kawan, atau ada kawan yang ngutang sama kita. Pak, misalnya sama Pak Ketua kita misalnya kan, Pak Ketua, aku nak minjem duit berapa? 5 juta. Apa jaminan kau? Ada jaminan harus. Zaman mak ini hari, apalagi ini sepeda motor Pak, sepeda motor NMAX misalnya. Ya sudah, sepeda motor kau taruh di sini, taruh di rumah. Ini duit 5 juta. Berapa bulan nak bayar? Kira-kira 5 bulan Pak. Ya, insyaallah kulunasi 5 juta nih. Setiap bulannya 1 juta. Baik, kalau begitu. Ini enek di rumah Pak Ketua, dipakainya. Ngeng sano, ngeng sini, bawa ke kantor, bawa ke tempat begawi, bawa ke masjid, bawa ke musalla dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap segala sesuatu yang kemudian kita ambil manfaatnya itu, maka itu riba. Kita minjemi duit sama wong, kemudian wong itu jamin ke barang, kemudian kita pakai barang ini riba. Inilah akhlak para salafus saleh dulu, para ulama-ulama kita dulu. Imam Abu Hanifah, ya, yang kita lebih kenal dengan Imam Hanafi namanya, Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ini pemuka atau mazhab Imam Hanafi. Kemudian Imam Hanafi ini suatu kali berdiri di depan rumah seorang yang sudah minjem duit sama dia. Berdiri di depan rumah wong ini, tapi di tempat yang panas, Bapak Ibu sekalian. Di tempat yang panas dia berdiri. Kemudian ada orang yang lewat ngomong, "Wahai Abu Hanifah, wahai Imam Hanafi," kata dia, "bukankah engkau bisa saja berteduh di bawah atap ini rumah orang? Kau tidak harus kepanasan seperti ini. Kenapa kau menunggu kendaraan sampai panas-panasan kayak gini? Toh kamu kan bisa berteduh di bawah atap rumah dia ini supaya engkau tidak kepanasan." Apa jawab Imam Abu Hanifah kala itu? "Saya hanya meminjamkan uang kepada orang ini, dan saya tidak berhak untuk mengambil manfaat dari rumahnya ini. Dia hanya menggadaikan rumahnya. Saya tidak berhak untuk mengambil manfaat dari rumahnya ini." Ini subhanallah Bapak Ibu. Sampai segitunya ulama-ulama kita di zaman dahulu menjaga hartanya, menjaga kemudian akhlaknya kepada orang lain. Betapa banyak di zaman sekarang orang yang kemudian menggadaikan hartanya, menggadaikan tanahnya, minjem duit kemudian gadai tanah. Tanahnya ini kemudian ditanami, dicocoki tanam, ada kebun, ada sawah, kemudian sama yang minjemi duit ini kemudian ditanami. Tanami kopi, ditanami padi, ditanami apa-apa yang lainnya. Kemudian dia ambil manfaat daripada itu. Dia makan hasilnya daripada ini. Ini haram Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia menjaminkan ini bukan untuk diambil hasilnya. Alangkah lebih baik akhlak seseorang kalau dia meminjamkan uang Bapak Ibu sekalian dengan jaminan tanah, biarlah kau tanami saja tanahmu. Ya, tanami tanahmu ini kemudian hasilnya bisa kau pergunakan untuk mencicil daripada hutangmu itu. Ini akhlak Islam Bapak Ibu sekalian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba."
Setiap sesuatu yang kemudian kau ambil manfaatnya daripada qardin ini, daripada jaminan hutang ini, maka itu riba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang sesuatu mungkin kata kita itu halal, ternyata haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan doa-doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Haddad Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wal israri ala zulmil ibad, yaitu seseorang yang senantiasa selalu berbuat zalim kepada sesama saudaranya. Zalim kepada orang non muslim saja tidak boleh Bapak Ibu. Kita zalim kepada orang kafir itu tidak boleh. Apalagi kalau kita sampai zalim kepada saudara muslim kita sendiri. Zalim dengan kata-kata, kita ngatoi dia, caci maki dia. Zalim dengan tangan kita karena kita kaya, karena kita punya kekuasaan, karena kita punya power Bapak Ibu. Dia orang-orang biasa, rakyat jelata. Kemudian dengan kekuasaan kita ini, kemudian dia kita masukkan penjara. Gara-gara hal yang sepele Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak hal yang krusial, dia kita masukkan penjara, dia kita fitnah dan lain sebagainya. Ini zalim Bapak Ibu. Orang yang zalim kepada sesama muslim, maka dia akan mendapatkan dosanya, siksanya dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Zalim itu akan menjadi kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang yang zalim mendapatkan ganjaran daripada kezalimannya. Suatu kali, ini kisah disampaikan dalam kitab Durratun Nasihin. Suatu kali seorang nelayan mencari ikan di laut. Sampai kemudian seharian penuh dia mencari ikan, tidak mendapatkan banyak ikan. Hari itu dia mencari ikan, hanya dapat 1 ekor ikan yang agak besar. Kalau sekarang mungkin ikan cakalang, Bapak Ibu sekalian. Tahu ikan cakalang ya, Bapak Ibu ya? Ikan cakalang. Kemudian ikan ini dibawa pulang sama dia, hendak dibawa pulang. Ketika ikan ini hendak dibawa pulang, karena hari sudah mulai sore, datanglah seorang raja dengan pengawal-pengawalnya, lewat di situ, lewat di pantai itu. Raja ini kemudian melihat dia bawa ikan yang agak besar itu, ikannya masih seger, Bapak Ibu sekalian. Kemudian raja ini berhasrat dengan ikan itu. Dia ngomong sama nelayan ini, nelayan, sini kau. Sendika dawuh raja, ini ikannya buat saya saja ya. Oh jangan, Tuan Raja, kata dia, ini ikan yang satu-satunya saya punya. Kalau Bapak mau belinya silakan. Tapi kalau saya mau ngenjukkan sama Bapak, mau berikan cuma-cuma sama Bapak, saya tidak punya bahan makanan hari ini. Inilah yang saya punya, dia bilang. Saya untuk memberi makan istri saya di rumah, anak-anak saya di rumah dari apa? Dia bilang begitu. Kalau Bapak Paduka mengambil ikan saya ini cuma satu-satunya yang saya punya. Tetap saja kemudian dipaksa sama raja ini, sudah sini, banyak ngomong kau ya, banyak cakap kali kau ya, mau saya gibeng, nah gitu kan. Kemudian dengan kekuasaannya dia melakukan itu, diambil, dirampas ini ikan, kemudian dibawa ini pengawal, bawa nih ikan, pengawal ini, kemudian ditendang pula ya, ditampar pula ini nelayan. Kemudian nelayan ini terjerembab di tanah, Bapak Ibu sekalian. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sebagaimana ini raja menunjukkan kekuasaannya kepada saya ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu kepadanya ya Allah. Subhanallah. Ini doa kemudian sampai ke langit. Doa orang yang zalim ini sampai ke langit. Doa orang yang terzalimi Bapak Ibu sekalian mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kepada orang yang terzalimi Bapak Ibu. Kalau dia kita zalimi tidak membalas perlakuan kita, hati-hati. Maka kata orang Jawa, nerimo sing nglakoni, orang terimo
sing ngemongi, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Saya ulangi lagi, terima sing ngelakoni, ora terima sing ngemongi, Bapak Ibu sekalian. Orang yang kita zalimi mungkin tidak membalas, tapi Allah Maha membalas. Doanya diijabah oleh Allah. Ini kemudian raja ini sampai ke rumahnya, sampai ke istananya. Disuruh masak ini istrinya. Permaisuriku, masak ini ikan. Siap, dimasak. Selesai masak, kemudian makan malam digelar. Ini ikan disediakan di atas meja paduka raja. Ikan, lezat masakannya, ya. Sambal rica-rica, Bapak Ibu. Rica-rica ikan cakalang. Subhanallah, ya. Nasi putihnya hangat. Sambalnya sambal terasi, Bapak Ibu. Mantap kali. Kemudian begitu dia mau ngambil ini ikan, mau nyolek ini ikan, begitu dia ambil ini ikan, tus, bukan hidup, Pak. Kalau hidup ini drama sekali, Pak. Drama Indosiar. Nah, kemudian ketika dia mau ngambil ini ikan, tangannya tercucuk dengan duri ikan. Cakalang ini tadi. Allah takdirkan tertusuk dengan duri ikan cakalang ini. Terus, aduh, kata dia, Masya Allah, dia bilang. Kemudian Allah takdirkan tusukan duri ikan cakalang ini kemudian menjadi penyakit yang menjalar di tangannya. Kemudian tangannya membusuk, Bapak Ibu sekalian, dari tusukan duri ikan ini. Sakitnya bukan alang kepalang, kemudian tangannya membusuk, penuh dengan baksil-baksil, kemudian kuman-kuman menjalar ke tangan. Tangannya membiru. Kemudian tabib-tabib istana dikumpulkan, tak ada yang bisa mengobati penyakitnya raja. Sampai kemudian dipotong ini tangannya, pergelangan tangannya dipotong, tetap saja baksil-baksil ini kemudian menjalar ke lengan tangannya. Sampai kemudian selengan ini, sampai sebahu ini dipotong tangannya, masih juga menjalar itu baksil-baksil. Kemudian ada seorang penasehat raja kala itu mengatakan, Raja, mungkin engkau pernah berbuat zalim kepada seseorang. Coba ingat-ingat. Inilah yang mungkin bisa menolong engkau, kata dia. Diingat-ingat sama raja. Oh, betul. 6 bulan yang lalu saya pernah berbuat zalim kepada seorang nelayan miskin, kata dia. Saya mengambil hasil tangkapan ikannya tanpa dia memberikan ridha kepada saya, tanpa izin dia. Nah, inilah mungkin yang membuat paduka raja kemudian sakit sedemikian rupa. Coba paduka raja temui orang itu, minta ridha kepada dia. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit paduka raja. Baik. Kemudian paduka raja ini mencari tahu di mana rumah ini nelayan. Sampai kemudian tahu rumahnya, kemudian ditemui ini nelayan. Dan kemudian minta ridha dari nelayan ini. Kemudian akhirnya penyakit raja baru sembuh, Bapak Ibu sekalian. Inilah akibat dari perbuatan zalim, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sakit-sakitan di akhir hayat kita. Mungkin kita diberikan Allah darah tinggi. Mungkin Allah berikan kita gagal ginjal. Mungkin Allah berikan kita kemudian gagal jantung, jantung koroner. Kemudian kita harus masang ring di jantung kita. Kita harus setiap bulan cuci darah sebanyak 2 kali dalam sebulan, Bapak Ibu. Kita coba ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Kadang-kala Bapak Ibu, penyakit yang kita derita ini bukan karena medis, tapi karena kezaliman kita kepada orang lain. Bukan karena salah makan, bukan karena salah ini, salah itu, tapi karena salah kita sudah zalim kepada orang lain. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena hampir jam 6. Yang ketiga kata Imam Haddad Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, Sayyid Alawi Al-Haddad. Yang ketiga yang dapat menyebabkan doa-doa kita kepada Allah tidak kunjung diijabah oleh Allah, tertolak di hadapan Allah. Sudah doa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, malah tambah parah. Ya Allah berikan aku rezeki yang melimpah, malah tambah seret rezekinya, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah berikan aku anak yang saleh, ya Allah anaknya dugal semua. Anaknya jabalan galau, Bapak Ibu sekalian. Ya, si kok dibuntingi wong,
sikok buntingi anak wong, yang sikok lagi narkobais, Bapak Ibu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa? Doanya tidak kunjung diijabah oleh Allah karena mungkin yang ketiga ini dia lakukan. Apa yang ketiga ini? Wad-du'a'u ma'al ghafrati 'anillah. Dia berdoa tapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hadir hatinya kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tapi hatinya berpaling. Kenapa berpaling? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya tidak dikerjakan, larangannya tidak dijauhi. Maka tidak mungkin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Orang yang ibadahnya taat, subuh-subuh dia bangun berjamaah tahajud dia, seperti ibu-ibu ini, puasa Senin Kemis dia, puasa Ramadan dia, galak sedekah dia, insya Allah apa yang dia doakan kepada Allah mudah untuk diijabah, mudah untuk diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Ini resep daripada mudah diijabahnya doa-doa kita. Para bapak, para ibu, hadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma mulut baik tapi hatinya tidak hadir. Kalau cuma mulut baik, hati tidak hadir, doa kita tidak akan mungkin cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adab berdoa kepada Allah. Maka adab-adab ini harus kita laksanakan agar doa kita mudah untuk diijabah oleh Allah. Apa adab-adabnya Ustaz? Doa, wudhu dulu kalau nak berdoa. Kemudian Bapak Ibu dalam keadaan suci berdoa itu ngadep ke arah kiblat. Ini adab-adab berdoa. Kemudian kita tengadahkan tangan kita kepada Allah. Kalau daripada petuah, kalau saya bilang petuah Bapak Ibu sekalian, petuah kiai saya dulu, kalau berdoa itu bersimpuh beliau. Bersimpuh atau bersilo boleh, atau duduk seperti Bapak. Ya, itu bersimpuh namanya. Kemudian tangannya gini. Tangan kiri di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Ini bersimpuh. Doanya kayak gini. Bapak Ibu sekalian, bukan begini. Maka kiai saya dulu ngajarin begini. Kalau orang Jawa begini. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ini bersimpuh kakinya seperti itu tadi. Berdoa kepada Allah. Kalau begini banyak luputnya Bapak. Ya. Kalau kita nengadahnya macam ini banyak. Cuman dikit yang dapat. Tapi kalau macam ini kan ngeraup kita. Banyak dapat. Tidak nyampak dia doa kita nih. Insyaallah Bapak Ibu sekalian ya. Terus Bapak Ibu sekalian di samping itu juga ya. Jadi begini kan beda. Kalau kita ni maka banyak yang tidak kayo-kayo ngapo? Karena kita ni nunggu ya, nunggu. Kalau wong Cina ngapo kayo-kayo? Karena dia nyolok Bapak Ibu sekalian. Kalau ibadah kan nyolok dia. Pakai hio itu loh Bapak ya pakai hio kan nyolok dia. Kalau nyolok kan banyak dapatnya. Kalau kita kan nunggu julukan wong. Itu anekdot ya Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, jadi itu salah satu adab berdoa Bapak Ibu sekalian. Kemudian apalagi Ustaz? Mulai doa dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Kalau kita nak minta sama gubernur kan muji-muji dulu Bapak Ibu. Sejak kemarin ya, kita angkat ya, kita bombong, dipuji dulu. Kemudian senang hatinya, keluar duitnya Bapak Ibu sekalian. Sama juga sama orang, camat, Pak Lurah, dipuji dulu. Dipuji kebaikan-kebaikannya, dengan wong kaya dipuji. Oh bapak ini belagak nih, bapak ini wong deberawan, bapak ini dan lain sebagainya. Ya, kita puji-puji dulu, lalu kita kemudian minta Bapak Ibu sekalian. Begitu juga sama Allah. Kita puji Allah dengan setinggi-tingginya pujian. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kita puji Allah. Kemudian yang kedua, adab berdoa supaya doa kita mudah diijabah oleh Allah. Apa itu? Salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh 10 kali. Boleh dengan salawat nariyah, boleh
Solawat munjiat boleh, solawat tibbil qulub juga boleh, solawat apa saja boleh. Yang penting solawat, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berdoa tanpa solawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena doa kita tidak akan mudah diangkat ke arah langit. Kemudian Bapak Ibu baru ajukan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tutup doa dengan salawat, tutup doa dengan hamdalah Bapak Ibu. Salawat dulu kemudian hamdalah. Yang pertama hamdalah dulu kemudian salawat, yang terakhir menutup doa salawat dulu kemudian hamdalah. Ini supaya doa-doa kita mudah diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa yang menyebabkan doa-doa kita terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam kitab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa minha ay yakuna qati'an li arhamihi." Sebagian kenapa doa-doa kita tidak sering diijabah, tidak mudah diijabah oleh Allah, tidak mudah diangkat ke langit menembus arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayyakuna qati'an li arhamihi, karena orang yang berdoa itu memutuskan tali silaturahim. Hati-hati Bapak Ibu, punya dulur ya, adik kandung kita, kakak kandung kita, ibu ayah kita, Bapak Ibu sekalian. Ini dapat menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah kalau kita zalim kepada mereka-mereka ini. Kepada saudara seiman juga, kalau kita memutuskan tali silaturahim, tidak bertegur sapa dengan dia Bapak Ibu, lebih 3 hari, kita kemudian dimintai maaf, tidak memberi maaf Bapak Ibu sekalian. Bapak sudah nunjuk maaf sama bapak itu? Oh sudah Ustaz. Sudah salaman? Kalau nunjuk maaf sudah, tapi kalau salaman kagetlah, tahun depan baik. Nah ini namanya belum nunjuk maaf Bapak Ibu sekalian. Bapak sudah memaafkan bapak itu. Ngapa tidak sanjo ke rumah dia? Oh, sanjo. Dia yang sanjo dengan aku, bukan aku sanjo ke rumah dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan tali silaturahim kepada adik kandungnya, kepada kakak kandungnya, kepada saudara-saudara kandungnya, bahkan kepada ayah ibunya dia tidak memperhatikan. Ini yang menyebabkan doa-doanya terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita kan, saya pernah cerita kalau tidak salah. Ada seseorang kaya yang menitipkan uangnya yang menitipkan uangnya kepada dulurnya, kepada saudaranya, menitipkan uangnya 1 miliar kepada saudaranya ketika dia hendak pergi haji. Dia hendak pergi haji karena dia tak punya lagi orang yang dipercaya. Ini cuman dulurnya ini yang dipercaya. Cuman sahabatnya ini, sahabat kental yang dipercaya sama dia. Kemudian dia datang ke rumah dulurnya ini, kepada sahabat karibnya ini. Lur, aku ini nak pergi haji. Aku titip duit ini sama kau ya. Dulu, zaman dulu di Arab Saudi, belum ada bank Bapak Ibu sekalian, tempat penyimpanan. Saya takut kalau saya bawa nanti pergi haji, hilang nih uang. Dia bilang, saya titip sama kamu ya, 1 miliar. Ya baik kalau begitu. Ini dulurnya ini, sahabatnya ini sangat bisa dipercaya. Orangnya saleh, sangat bisa dipercaya. Kemudian Bapak Ibu dia pergi haji. Selesai prosesi haji sampai wukuf di Arafah, sampai tahallul selesai. Kemudian dia datang lagi ke rumah beberapa bulan berikutnya, datang ke rumah sahabat karibnya ini. Begitu datang ke rumah, uluk salam dia, dibukakan pintu. Kemudian yang bukakan pintu bukan sahabat karibnya ini, keponakan-keponakannya. Kemudian ditanya, mana ini pamanmu? Oh paman sudah meninggal dunia. Dia bilang, sudah kira-kira 1 bulan yang lalu paman meninggal dunia. Waduh bahaya ini dia bilang. Kenapa bahaya? Uangnya mana? Gitu kan. Dia mikir uang dia. Kira-kira pamanmu ada pesan gak? Gak ada pesan apa-apa paman. Ya sudah kalau begitu. Mikir dia, mana ini duit aku 1 miliar ini hilang ini bakalan. Kemudian dia menuju ke seorang alim, allamah, seorang syekh di kota Mekah. Syekh, tolong beri saya solusi. Saya sebelum haji kemarin menitipkan duit aku 1 miliar kepada sahabat aku. Tapi ternyata sahabat saya ini sudah meninggal dunia, wahai syekh. Bagaimana solusinya, syekh? Saya tidak tahu di mana ditaruhnya duit saya ini. Dia juga nggak ngasih tahu. Kemudian ponakan-ponakannya nggak ada yang tahu. Baik kalau begitu, begini saja. Nanti malam
kau salat tahajud 4 rakaat, kata Syekh ini, kemudian berdoa kepada Allah, minta dimudahkan segala urusanmu. Kemudian kau datangi sumur Zam-Zam, ya. Di sana kemudian kau teriakkan nama sahabatmu ini. Baik kalau begitu. Insya Allah kalau memang dia orang saleh, dia orang amanah, dia orang yang bersih, insya Allah kalau dia ahli surga, insya Allah ada sahutan dari dalam sumur Zam-Zam. Kemudian dia laksanakan perintah Syekh ini. Sampailah kemudian jam 2 dini hari, habis sholat tahajud dia datang ke sumur Zam-Zam. Dia kemudian panggil nama sahabatnya sesuai dengan perintah Syekh ini. Fulan min fulan. Oi, katik jawaban. Saya sudah pernah cerita ya, Pak ya? Ya? Sudah lah? Belum. Baik, saya ulangi. Kalau yang sudah pernah dengar kan saya ulangi dikit. Kemudian dia teriakkan namanya 3 kali, nggak ada sautan, Bapak Ibu sekalian. Sepi saja. Pada malam hari itu jam 2 malam, sepi saja dulu. Kemudian sudah putus asa dia. Dia pulang dengan langkah gontai, dengan lemes, lesu. Aduh, payah ini, hilang duit 1 miliar ini dia bilang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai pagi tiba, dia kemudian lagi sowan kepada rumah Syekh ini. Dia datang ke rumah Syekh ini. Saya sudah lakukan apa yang engkau sampaikan kepada saya, tapi tidak ada hasilnya. Syekh ini kemudian sedih. Kenapa sedih Syekh? Saya ini ragu, apakah betul sahabat engkau ini orang yang saleh? Kalau memang sahabat engkau ini orang yang amanah, orang yang saleh seperti yang engkau katakan, dia termasuk ahli surga. Kalau ahli surga, kalau namanya dipanggil di sumur Zam-Zam, dia pasti ada nyahut di dari dalam itu. Kalau dia ahli surga, saya yakin ini saudaramu, sahabatmu, bukan ahli surga, dia ahli neraka. Jadi bagaimana solusi selanjutnya saya? Kau datang ke sumur Bi'ran. Di mana? Di kota Yaman. Ada satu buah sumur di kota Yaman itu tempatnya orang-orang yang buruk perangainya, orang-orang ahli neraka. Jadi kalau engkau panggil namanya, kalau memang dia ahli neraka, kau panggil namanya di bibir sumur itu, dia akan menyahut panggilanmu. Mudah-mudahan ini solusi yang terbaik, yang kedua ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi solusi yang lain. Baik, kemudian dia menuju ke kota Yaman. Mekah ke Yaman itu kira-kira 100 kilometer lebih, Bapak Ibu sekalian. Bisa ditempuh dengan bis saja. Biasanya orang-orang Yaman untuk menuju haji ke Mekah atau umroh itu biasanya pakai bis baik. Perbatasan itu Bapak Ibu sekalian pakai bis mereka, tidak perlu pakai pesawat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampailah dia ke kota Yaman ini orang. Kemudian malam hari dia tahajud jam 2:30 malam sampai jam 3 malam. Dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Sampai kemudian jam 3 dini hari, jam 3 subuh menjelang subuh, dia kemudian sampailah ke sumur Bi'ran ini. Kemudian dia panggil nama saudaranya ini di bibir sumur itu. Oi fulan bin fulan. Gak ada sautan, sepi. Kemudian 2 kali dia panggil, oi fulan bin fulan, sepi. Ketiga kalinya dia panggil lagi, oi fulan bin fulan, kau dengar tak suaraku? Kata dia. Oi, ada apa? Aduh, jawaban, alhamdulillah. Iya, wong Palembang rupanya ini. Aduh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada jawaban dari dalam sumur, gembira hatinya. Alhamdulillah, ini dulur aku. Suaranya sama persis dengan dia. Kemudian bertanyalah dia. Dulurku, kata dia, maaf ini aku mengganggu dirimu. Ya, aku nak bertanya, cuman sikok baik pertanyaan aku ya. Sikok tapi ada anaknya pertanyaannya. Apa dia? Di mana kau taruh duit aku dulu yang aku titipkan sama dirimu? Oh tenang baik, kata dia. Duit kau aman. Aku taruh di tempat ini, di sini, ya. Aman galau-galau duit kau. Kalau kau nak ngembeknya, embeklah, kata dia. Alhamdulillah, lah tahu tempatnya. Kemudian yang kedua, aku yang nak kutanya ke kau ini, aku kenal dulu semasa kita bersahabat, sejak kau masih hidup di dunia. Kau ini terkenal orang yang amanah, orang yang jujur, tidak pernah kau menyakiti hati sahabatmu ini. Kau orang yang rajin beribadah kepada Allah, salat subuhnya tepat waktu, solat-solat yang lainnya tepat waktu, senantiasa berjamaah di masjid. Kau orang yang rajin bersedekah kepada orang lain.
Kau orang yang sudah haji berkali-kali, bahkan umrah berkali-kali tidak terhitung lagi. Tapi kenapa begitu kau meninggal dunia, kau mendapat azab sedemikian rupa dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ini calon penghuni neraka, Bapak Ibu sekalian. Apa jawab ini orang kemudian dari dalam sumur ini? Wahai sahabatku, betul apa yang kau katakan itu. Tapi aku punya seorang saudari, seorang adik perempuan. Adik perempuanku itu miskin. Miskin papa. Dia tidak punya pekerjaan. Dia seorang janda. Anaknya ada 5, kecil-kecil semuanya. Tapi aku kemudian karena malu memutuskan tali persaudaraan dengan adikku ini. Malu dia orang miskin. Malu dia seorang janda. Malu dia punya ponakan-keponakan yang masih kecil yang tidak bisa diharapkan keberadaannya. Kemudian saya putuskan tali silaturahim. Saya tidak menegur sapa dengan adik saya. Bahkan saya tidak perhatikan keponakan-keponakan saya. Apakah mereka sudah makan? Apakah mereka punya pakaian? Apakah mereka punya ini dan itu? Saya tidak pernah perhatikan. Saya tidak pernah menyantuni ini anak-anak yatim. Lagi dari itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat saya masuk dalam neraka. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang kita ambil daripada cerita ini Bapak Ibu? Rasulullah mengatakan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu sekalian, walaupun salatnya hebat, walaupun puasanya setiap hari Daud, Bapak Ibu sekalian, ada puasa Daud ya. Ada lagi tak yang pucuk itu Ustaz? Puasa Sulaiman ada tak? Katik Bapak Ibu sekalian. Wow. Dulur saya puasa Daud, saya mau puasa Sulaiman kalau begitu. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian sedekahnya hebat, tapi kepada saudara sendiri dia memutuskan silaturahim, surga tidak berhak masuk, dimasuki oleh dirinya Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang menyebabkan doa-doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nafaisul Uluwiyah fil Masail Sufiyah yang dikarang oleh Imam Sayyid Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, musyahinan li ba'di ikhwanihil mu'minin muhajiran lahum li ghairi haqqin. Dia benci kepada saudaranya sesama muslim dan membiarkan, tidak bertegur sapa, mendiamkan saudaranya sama muslim lebih daripada 3 hari lamanya. Ini orang yang suka mendiamkan saudaranya sama muslim, benci sama dulurnya dewek, saudara sama muslim Bapak Ibu sekalian, tidak mau bertegur sapa. Ini doanya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kenapa doa kita tidak mudah diijabah oleh Allah? Mungkin kita benci kepada saudara kita sama muslim. Duduk bersama model macam ini, tapi ada kebencian dalam hati kita kepada saudara kita. Inilah yang menyebabkan doa-doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan daripada 5 penyebab doa-doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah dapat kita petik manfaatnya dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin saya tawarkan dulu, ada yang ingin bertanya, tafadhal, silakan.